found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizky Anissa Eskom. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavianti dengan NIM 12190907 kelas 12 4A30 akan mempresentasikan makalah yang sudah kelompok kami buat dengan judul Sistem Informasi Layanan Antrian Puskesmas Korpri. Di sini saya akan menjelaskan bab 1. Di dalam bab 1 terdapat latar belakang, permasalahan, deskripsi produk atau servis, keuntungan yang diharapkan, perencanaan aktivitas secara global. Baiklah, latar belakang. Perkembangan suatu zaman yang cepat membuat kebutuhan manusia akan suatu informasi sangat dibutuhkan. Informasi memudahkan manusia untuk mencari atau mengakses sebuah sistem. Sistem informasi bisa dikatakan sebagai bentuk teknologi informasi dan aktivitas manusia dalam menyajikan suatu informasi. Salah satunya sistem informasi berbasis web. Informasi yang dilakukan dengan jelas, cepat, dan tepat dapat dibuat dalam bentuk laporan. Pastinya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi dan pengambilan keputusan yang bijak. Puskesmas banyak memiliki ketertinggalan fasilitas dibandingkan dengan rumah sakit pada umumnya, dan membutuhkan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta memadai untuk meningkatkan layanan puskesmas kepada pasien atau masyarakat sekitar. Pencatatan registrasi atau pengambilan nomor antrian merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan suatu sistem informasi di puskesmas. Sistem informasi antrian ini menggunakan registrasi dan pengambilan nomor antrian berbasis web yang biasanya dilakukan dengan cara manual, tapi dengan sistem ini dilakukan dengan cara melakukannya menggunakan web. Cara yang masih manual atau pengambilan secara manual secara tidak langsung akan berjalan sangat lama dan memakan banyak waktu. Sistem informasi dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan atau tugas manusia, misalnya dalam bidang kesehatan. Sistem informasi yang digunakan untuk membantu registrasi pembuatan antrian pasien Puskesmas Komplek Korpri. Makanya kita akan membangun sistem registrasi dan pengambilan nomor antrian Puskesmas Korpri Kabupaten Kuburaya. Puskesmas Korpri merupakan salah satu sarana kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di Komplek Korpri. Puskesmas Korpri juga mempunyai banyak pasien pada hari-hari tertentu untuk berobat. Dengan demikian, pembuatan sistem ini dijadikan sarana dalam melakukan registrasi dan pengambilan nomor antrian secara mandiri oleh pasien untuk mempermudah tugas yang dilakukan petugas puskesmas. Permasalahan. Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan masyarakat umum yang fasilitas sedikit tertinggal dengan rumah sakit pada umumnya. Sistem informasi yang akurat dan cukup memadai dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien. Adapun dibangunnya sistem informasi antrian puskesmas ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nomor antrian secara mandiri tanpa harus datang ke puskesmas. Deskripsi produk atau servis, data pasien, data layanan, data pemberian nomor antrian. Keuntungan yang diharapkan mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran nomor antrian layanan, mempermudah pasien dalam pengambilan nomor antrian, menghemat waktu, mempermudah pasien dalam memilih layanan. Perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1, deskripsi atau aktivitas, analisa dan desain sistem. Jumlah hari 9, estimasi biaya 4 juta.
Kedua, desain aplikasi 7 hari, estimasi biaya 2 juta. Pemrograman jumlah hari 55 hari, estimasi biaya 22 juta. Testing 5 hari 2 juta, instalasi 2 hari 2 juta, dokumentasi 70 hari 7 juta, training 2 hari 1 juta, administrasi 80 hari 6 juta, pemeliharaan 20 hari 2 juta, tambahan kerja atau meeting atau lain-lainnya 15 hari 28 juta. Total 115 hari 75 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Sugianto, NIM 1219095. Ini saya akan mempresentasikan bagian bab 2, yaitu Project Report. Yang pertama, analisa sistem berjalan. Analisa sistem yang sedang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan sebelum memberikan usulan kepada pihak puskesmas dan masyarakat. Berdasarkan ini, nantinya akan dijadikan alasan kenapa dibutuhkan sebuah sistem usulan. Analisa sistem berjalan dapat berupa identifikasi masalah yang terjadi dan segera dicari solusinya, atau berupa manfaat yang diharapkan oleh pihak puskesmas dan masyarakat sekitar terhadap sistem yang direncanakan, yaitu sistem informasi antrian puskesmas. Pengambilan nomor antri sebelumnya dilakukan dengan cara manual, yaitu pasien harus datang ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran pengambilan nomor urut antrian. Setelah melakukan pendaftaran atau pengisian data diri, barulah pasien akan diberikan nomor urut oleh petugas yang berjaga. Proses bisnis yang akan dilakukan sistem informasi layanan antrian puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pendaftaran. Pasien bisa melakukan pendaftaran secara mandiri ataupun bisa dibantu dengan petugas dengan mengisikan data diri pasien dengan melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi tersebut, maka pasien akan dapat data pasien akan masuk ke dalam sistem. Yang kedua, proses pengambilan nomor. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran, selanjutnya pasien dapat melakukan pengambilan nomor antrian yang memilih kategori poli sesuai kebutuhan pasien. Setelah memilih poli, pasien akan mendapatkan nomor antriannya. Yang ketiga, proses pencetakan. Pasien yang sudah mengambil nomor antrian mencetak nomor dan menyerahkan ke petugas yang berjaga. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Sebelum memulai perancangan sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem dengan cara melakukan wawancara terhadap responden. Hal ini dimaksud agar dapat mengatasi masalah atau ketidaksesuaian antara aplikasi sistem yang dirancang dengan kebutuhan pemakai. Selain itu juga dapat mempertimbangkan faktor yang mendukung, mulai dari sistem itu sendiri atau mendukung sistem. Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan antara lain menampilkan informasi mengenai registrasi pasien, menampilkan informasi layanan poli, menampilkan pengambilan nomor antrian, mencetak nomor antrian. Di sini ada juga gambarkan dengan diagram UML. Pertama, use case diagram, kemudian activity diagram registrasi pasien yang diusulkan, kemudian activity diagram login yang diusulkan. Terus selanjutnya desain sistem. Dalam desain sistem terdapat desain basis data, yaitu ERD, spec file, dan struktur kode. Yang pertama adalah tampilan ERD yang telah dibuat. Tampilan ERD yang telah dibuat ini berdasarkan file-file yang terdapat pada database dan direlasikan sesuai yang dibutuhkan. Terus spec file ini merupakan file dari database. Yang pertama, spesifikasi file pasien, nama file pasien, akronim pasien.myd, tipe file master, access file random, panjang decode 279 bit, file key, ID pasien, softwarenya MySQL. Ini tabel pada file pasien. Yang pertama ada ID pasien,
akronimnya ID pasien, tipenya integer, panjangnya 4, keterangannya primary key, 2 nomor identitas, akronim nom identitas, tipenya varchar, panjangnya 25. Terus ada nama, akronimnya nama, tipe varchar, panjang 160. Terus yang keempat, jenis kelamin, akronimnya jenis kelamin, tipenya enum, sini adalah pilihannya perempuan atau laki-laki. Yang berikutnya tidak ada karena ini pemilihan perempuan atau laki-laki. Selanjutnya tanggal lahir, akronimnya TGL lahir, terus tipenya date, panjangnya tidak ada karena ini merupakan penanggalan. Keenam, alamat, akronimnya alamat, terus tipenya teks, dan ini juga kosong. Nomor telepon, akronimnya nomor tel, panjang itu tipenya varchar, panjangnya 15. Terus username, akronim username, tipenya varchar, panjangnya 50. Dan yang terakhir password, akronimnya password, tipenya varchar, panjangnya 35. Terus ini ada spesifikasi kategori poli. Ini spesifikasi ini disesuaikan dengan database yang dibuat. Oke, lanjut ke struktur kode. Yang pertama adalah kode 02001. Keterangannya 02 adalah kode poli gigi dan 001 adalah nomor urut antrian. Yang kedua, keterangan PLGG 01. PLGG ini adalah poli gigi dan 001 adalah nomor urut antrian. Selanjutnya desain antarmuka. Jadi desain antarmukanya seperti ini tampilan awalnya, terus tampilan registrasinya, tampilan daftar antrian, yang terakhir tampilan menu poli. Adapun di sini struktur navigasi, pertama menu halaman, bisa ke registrasi, bantuan dan login. Dari registrasi ini kita bisa mengisi data diri dan membuat akun. Untuk loginnya bisa masuk, pilih poli, ambil antrian dan cetak. Terus langsung kembali ke halaman menu. Terus pembuatan kode program. Dalam makalah ini, dalam pembuatan sistem informasi ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman terstruktur. Bahasa pemrograman yang digunakan itu berupa kode editor untuk pembuatan sistem layanan antrian puskesmas. Pertama, kode program tampilan home. Ini yang sudah diambil dari aplikasi PHP Strong. Terus ada tampilan registrasi. Lalu selanjutnya tampilan antrian. Terus dashboard. Berikutnya antrian poli. Dan yang terakhir adalah tampilan cetak. Oke. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, NIM saya 12190785. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian, yaitu kelanjutan dari bab 2 yang akan saya jelaskan sekarang. Yang 2.5 pengujian. Berikut ini merupakan tabel pengujian black box testing. Yang pertama ada menu registrasi. Di menu registrasi terdapat skenario pengujian,
yang kemudian test case, kemudian hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Yang kemudian hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua, mengetikkan username, password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya username atau pengguna, passwordnya kosong, kemudian sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah sesuai harapan. Kemudian kesimpulannya valid. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mengetikkan password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username kosong, password pengguna. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah sesuai harapan dan valid. Kemudian mengetikkan username atau password tidak sesuai atau kemudian klik tombol login. Username pengguna, password pengguna 123. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Kemudian sesuai harapan dan valid. Yang kelima, mengetikkan username dan password diisi. Kemudian klik tombol login. Username pengguna, password pengguna. Sistem akan menerima akses dan kemudian menampilkan halaman utama sesuai harapan dan valid. Yang kedua adalah menu login. Di menu login terdapat skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama terdapat nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, username, password, kemudian klik tombol. Test case-nya mengetik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Hasil yang diharapkan, sistem yang menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Nomor 2, nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, username, password, kemudian klik tombol. Kemudian mengklik simpan dan mengisi data sesuai. Sistem akan menerima dan menyimpan data. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ketiga terdapat menu pengambilan nomor. Ya, di menu pengambilan nomor terdapat skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama, poli umum, poli gigi, poli imunisasi, poli tuberkulosis. Test case-nya mengklik pilih sesuai poli yang dipilih, lalu klik ambil antrian. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan nomor antrian dan nomor jumlah sesuai poli. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Poli umum, poli gigi, poli imunisasi, poli tuberkulosis. Mengklik ambil antrian tanpa memilih poli. Sistem akan menampilkan nomor antrian tetapi nomor jumlah sesuai poli tidak muncul. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keempat ada menu cetak. Nomor 1 poli umum, poli gigi, poli imunisasi, poli tuberkulosis. Test case-nya mengklik pilih sesuai poli yang dipilih lalu klik ambil antrian. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pilihan cetak. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. 2. Poli umum, poli gigi, poli imunisasi, poli tuberkulosis. Kemudian test case-nya mengklik ambil antrian tanpa memilih poli. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan nomor antrian tetapi pilihan cetak tidak muncul. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Maka dilakukan tahap pemeliharaan ini agar dapat dilakukan perbaikan pada sistem tersebut sehingga dapat diketahui kekurangan yang terletak pada sistem yang telah dilaksanakan atau dibuat
sehingga pengguna akan merasa nyaman apabila sistem berjalan dengan lancar, akurat, dan tepat. Yang pertama adalah spesifikasi hardware. Yang pertama adalah server. Yang ke-1 CPU, minimal itu Intel Core i5 dan RAM DDR4 8GB. Kemudian harddisknya 1 TB. Mouse, keyboard, dan 4 monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Kemudian koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Yang B adalah cleanse. Yang pertama CPU, Intel Core i7, RAM-nya DDR4 4GB, harddisknya 128GB. Mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps. Spesifikasi software, yang pertama buat server itu sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows. Yang kedua, aplikasi bundle web server seperti SAMPP, web server, PHP to Thread yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya 1. Aplikasi Apache Server. Yang kedua, aplikasi PHP Server, aplikasi MySQL Server, kemudian aplikasi web serta Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Google Chrome. Klien. Yang pertama itu sistem operasi yang digunakan seperti Microsoft Windows. Kemudian aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Google Chrome. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novai Sandi, NIM saya 1219085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu penutupan. 3.1 kesimpulan. Penerapan sistem informasi layanan antrian puskesmas Korpri yang dikembangkan dengan metode pengembangan berbasis web merupakan upaya memberikan sarana pelayanan kesehatan yang ada pada puskesmas Korpri Kabupaten Kuburaya kepada masyarakat sekitar. Tujuan lain juga agar dapat meningkatkan kecepatan proses pelayanan serta mempermudah akses data sehingga menjadi lebih baik. Manfaatnya dapat berupa penyajian informasi secara cepat, tepat, dan akurat, dan dapat dipercaya sehingga informasi yang disajikan puskesmas pun dapat dipakai di dalam pengambilan keputusan, baik itu unit maupun sistem kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan. Kesimpulannya adalah perancangan dan pengembangan sistem informasi layanan antrian puskesmas Korpri berbasis web dapat memudahkan pihak puskesmas untuk melakukan registrasi dan pengambilan nomor antrian poli. Juga di perkembangan zaman yang semakin modern ini, memang sangat diperlukan adanya pemanfaatan teknologi dan informasi agar dapat meminimalkan dan membantu pekerjaan sumber daya manusia di setiap bidang, terutama bidang yang kelompok kami bahas, yaitu bidang kesehatan. 3.2 Saran. Setelah melakukan pembuatan makalah ini, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terkait penelitian ini. Adapun sarannya yaitu 1. Diharapkan pada penelitian atau pengembangan sistem informasi selanjutnya agar sistem dapat terhubung pada puskesmas tersebut dan dinas kesehatan agar dapat memudahkan proses menjadi lebih cepat dan menghemat waktu. 2. Sistem informasi ini dapat diimplementasikan secara total terhadap puskesmas supaya bisa dianalisa agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang kendala-kendala terhadap penerapan sistem. Sekian dan terima kasih.
Je suis trop loin